Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Suatnasana. Saya di sini mau menjelaskan tentang pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah upaya atau proses pencapaian suatu tujuan pendidikan dengan memperhatikan berbagai komponen pendidikan sehingga dapat memperbaiki sistem pendidikan dengan memanfaatkan perangkat-perangkat yang mendukung aktivitas belajar dan mengajar. Pengertian administrasi pendidikan menurut Dasuki dan Sumantri sendiri adalah upaya menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan. Lebih singkatnya pengertian administrasi pendidikan adalah keseluruhan proses atau kegiatan-kegiatan bersama yang harus dilakukan oleh semua pihak yang ada kaitannya dengan tugas-tugas pendidikan. Kita lanjut ke tujuan administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan adalah tidak lain agar semua kegiatan itu mendukung tercapainya sistem pendidikan. Dengan kata lain, administrasi digunakan di dalam dunia pendidikan agar tujuan pendidikan sendiri itu pun tercapai. Seperti yang dikatakan oleh Giovanni dan Carver, ada 4 tujuan administrasi, yaitu efektivitas produksi atau 1. Efektivitas produksi, 2. Efisiensi, 3. Kemampuan menyesuaikan diri atau adaptiveness, dan kepuasan kerja. Sasaran administrasi pendidikan adalah manusia, maka pelaksananya tidak boleh disetarapkan dengan ordenil mesin. Sifat administrasinya pun tidak bersifat mekanistis. Pelaksanaan administrasi pendidikan harus bersendikan pada prinsip-prinsip yang sifatnya kooperatif dan demokratif. Tujuan administrasi pendidikan sendiri pun dapat dikelompokkan menjadi 3: tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek dari administrasi pendidikan adalah agar tersusun dan terlaksananya suatu sistem pengelolaan komponen instrumental dari proses pendidikan yang meliputi siswa, pegawai atau guru, sarana prasarana, organisasi, tata usaha, pembiayaan, sarana prasarana, dan hubungan sekolah dengan masyarakat agar terlaksananya proses pendidikan di sekolah secara siswa, pegawai atau guru, sarana prasarana, organisasi, tata usaha, pembiayaan, sarana prasarana, dan hubungan sekolah dengan masyarakat agar terlaksananya proses pendidikan di sekolah secara efektif dan menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Tujuan jangka menengah administrasi pendidikan mengarah kepada tujuan institusional. Setiap jenis dan jenjang serta program pendidikan. Sedangkan tujuan jangka panjang administrasi pendidikan adalah tujuan yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang apa itu fungsi administrasi pendidikan. Fungsi administrasi pendidikan merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan pada tahap permulaan selama kegiatan administrasi itu berlangsung. Adapun fungsi administrasi pendidikan ialah sebagai berikut. Yang pertama, di sini ada yang namanya planning, yaitu perencanaan. Di dalam administrasi pendidikan, perencanaan ialah mencakup apa saja kegiatan yang akan dilakukan dan menetapkan suatu kegiatan yang akan digunakan di masa datang untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian yang kedua, di sini ada yang namanya pengorganisasian. Pengorganisasian ialah suatu proses pembentukan atau penyusunan hubungan kerja antar individu. Kemudian yang ketiga, di sini ada yang namanya koordinasi. Koordinasi ialah
suatu upaya untuk menghindari terjadinya kesimpang siuran di dalam hubungan kerja antar individu. Sehingga dari koordinasi ini terwujudnya hubungan kerja antar individu ini menjadi hubungan kerja yang harmonis dan produktif. Kemudian yang keempat ada yang namanya komunikasi. Komunikasi ini merupakan hal yang sangat penting di dalam proses kegiatan administrasi berlangsung. Kemudian yang kelima ada yang namanya pengawasan. Di dalam suatu program tentu saja harus disertai dengan yang namanya pengawasan. Dan pengawasan tersebut harus dilakukan dengan cara teliti. Kemudian yang keenam di sini ada yang namanya kepegawaian. Kepegawaian ialah orang-orang yang memiliki kemampuan dan kapabilitas masing-masing yang diberikan dengan jabatan tertentu. Kemudian yang ketujuh ada yang namanya penganggaran. Penganggaran ialah biaya atau anggaran yang direncanakan atau direalisasikan untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian yang terakhir di sini ada yang namanya penilaian. Tujuan dari penilaian ini, fungsi dari penilaian ini ialah untuk meneliti dan mengetahui seluruh efektivitas proses kegiatan tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya untuk penjelasan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup administrasi pendidikan. Jadi, ruang lingkup administrasi pendidikan itu ada 5 cakupan. Yang pertama ada tata usaha sekolah, bidang tata usaha sekolah. Yang kedua ada bidang personalia murid. Yang ketiga ada bidang personalia guru. Yang keempat ada bidang pengawasan atau supervisi. Dan yang kelima ada bidang pengembangan dan pelaksanaan kurikulum. Nah, yang pertama dari bidang tata usaha sekolah ini mengurus tentang organisasi dan struktur yang ada di sekolah tersebut. Selanjutnya mengurus tentang perbelanjaan keuangan yang ada di sekolah, mengurus korespondensi surat menyurat yang ada di sekolah, membuat laporan administrasi kepada pemerintah pusat dan sebagainya. Itu bidang tata usaha sekolah. Selanjutnya yang kedua ada bidang personalia murid. Nah, bidang personalia murid ini yang mengurusi tentang kesiswaan. Yang mengurus tentang kesiswaan baik itu dari organisasi yang ada di sekitar sekolah tersebut yang dikelola oleh siswa seperti ekstrakurikuler dan sebagainya, yang mengurus tentang bimbingan konseling siswa dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga ada bidang personalia guru. Nah, tentunya bidang personalia guru ini yang mengurus tentang guru, yang mengurus tentang bagaimana guru-guru tersebut mata pelajarannya terbagi dengan rata. Selanjutnya setiap kelas memiliki pembagian mata pelajaran sesuai dengan jenjangnya yang sesuai dan pembagian pengajaran dari guru-guru sesuai dengan keahliannya. Selanjutnya yang keempat ada bidang pengawasan atau supervisi. Nah, untuk bidang pengawasan supervisi ini di sini mengawasi berbagai hal yang ada di sekolah tersebut dalam upaya peningkatan kualitas baik dari guru, tenaga kerja yang lainnya yang ada di sekolah tersebut. Selain itu juga mengupayakan mengembangkan kerjasama antar lembaga, baik dari lembaga pendidikan ataupun lembaga yang lainnya dalam bidang pendanaan ataupun kerjasama dalam hal apapun, baik dari antar sekolah ke sekolah yang lain atau dari sekolah ke tingkat universitas. Selanjutnya, yang terakhir, yang kelima, ada bidang pelaksanaan dan pengembangan kurikulum. Nah, bidang pelaksanaan pengembangan kurikulum ini tentunya tugasnya untuk meneliti, untuk menjalankan, mengawasi apakah kurikulum yang ada di sekolah tersebut sudah sesuai dengan yang telah distandarisasi oleh pemerintah atau belum. Nah, dari pengembangan kurikulum ini juga bisa mengevaluasi apakah kekurangan yang telah dilaksanakan dari tahun-tahun sebelumnya dalam pelaksanaan kurikulum pembelajaran yang ada di sekolah tersebut. Nah, demikian
ruang lingkup administrasi yang ada di sekolah ini. Tadi yang pertama itu mencakup pertama tata usaha, yang kedua personalia murid, yang ketiga personalia guru, yang keempat pengawasan dan supervisi, dan yang kelima adalah bidang pelaksanaan dan pengembangan kurikulum. Terima kasih. Langsung saja ke pembahasan selanjutnya, yaitu latar belakang diperlukannya administrasi pendidikan. Yang pertama ada pengaturan. Administrasi suatu lembaga pendidikan ini adalah sumber utama manajemen dalam mengatur proses belajar mengajar dengan tertib sehingga tercapainya suatu tujuan dari lembaga pendidikan tersebut. Maka data-data administrasi pendidikan ini sangatlah penting juga dibutuhkan. Pada tingkat sekolah, data administrasi pendidikan ini dibutuhkan sebagai bahan supervisi. Lalu pada tingkat yang lebih tinggi, misalnya di dinas pendidikan, data administrasi pendidikan ini dibutuhkan untuk melakukan pembinaan, pengaturan, juga menyusun rancangan-rancangan program pendidikan di masa yang akan datang. Lalu pada tingkat pusat atau tingkat nasional, data administrasi ini dibutuhkan untuk melakukan pengawasan, pembinaan, penilaian atau evaluasi, juga dibutuhkan untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan. Yang kedua ada penataan. Data pendidikan yang ada di sekolah ini sangat beragam jenisnya. Ada yang relatif tetap, ada juga yang kerap kali berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Nah, untuk mengetahui data yang sering berubah-ubah, maka diperlukan pencatatan data yang akurat dan benar sesuai dengan kebutuhan. Nah, pelaksanaan administrasi pencatatan ini seringkali dikenal dengan ketatausahaan. Nah, ketatausahaan ini dianggap penting dalam suatu lembaga karena produk atau outputnya itu berupa ijazah, sertifikat, dan surat-surat penting lainnya yang bernilai tinggi di mata hukum. Dengan catatan, akurasi isinya terjamin benar. Maka dari itu, kebenaran administrasi menuntut kejujuran juga kedisiplinan bagi para pelaksananya juga pengelolanya. Yang ketiga yaitu kebutuhan informasi. Dalam bidang pendidikan, kebutuhan informasi mulai dari data lembaga, data sarana, kurikulum, data siswa, asal muasal siswa, sampai bahkan kondisi ekonomi siswa itu perlu untuk dikumpulkan lalu dicatat. Nah, hal ini dilakukan dalam rangka mendukung administrator untuk menyusun sistem pengelolaan administrasi yang mampu mengakomodir berbagai kebutuhan, dan juga mendukung administrator untuk menciptakan format administrasi pendidikan yang capable lagi relevan dengan perkembangan zaman. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip administrasi pendidikan. Yang pertama, efisiensi. Yang kedua, ada pengelolaan atau manajemen, di mana manajemen ini pekerjaannya mencakup merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, juga melakukan pemeriksaan atau controlling. Yang ketiga, yaitu prinsip pengutamaan tugas manajemen atau pengelolaan. Yang keempat, prinsip kepemimpinan yang efektif, dan yang terakhir ada prinsip kerjasama. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Apa? Jangan. Oh iya. ke itu ke